Baik sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bisa didengar? Baik, kita mulai ya. Halo, Iya, halo Pak. dengaran ya? Mulai. Iya, dengar. Anunya apa namanya? Materi tampil, share screen. Sudah Pak, tampil. Baik. Ya, sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, pertemuan yang keempat ini kita bahas tentang konsep biaya atau fungsi biaya. Ya. Konsep biaya atau fungsi biaya. Kalau kemarin kita berbicara fungsi produksi, sekarang fungsi biaya. Ini 1 jam atau 2 jam ya, Neam? 2 jam? 2 jam Pak. Hah? 2 jam. 2 jam. 2 jam. Nggak sampai nanti ya, paling 1 jam setengah udah selesai ya. Oh, 1 jam kurang, karena cukup banyak. Ya, baik. Nah, konsep biaya ini ada berhubungan sangat erat dengan konsep atau fungsi produksi. Ya. Saya ulang lagi, fungsi biaya atau konsep biaya berhubungan erat dengan fungsi produksi. Besarnya biaya seiring juga dengan produksi yang dihasilkan. Besarnya biaya dalam usaha apapun, barang atau jasa, ya, biasanya normalnya seiring dengan kenaikan jumlah produksi yang akan dihasilkan dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang. Tapi kalau jangka pendek, tidak. Ada short term cost, ada long term cost. Ya. Di dalam konsep biaya, mungkin di manajemen keuangan sudah pernah dapat toh. Apa itu biaya? Jadi seluruh aktivitas pengeluaran yang dilakukan selama proses produksi, seluruh biaya. Seluruh biaya. Aku mau di mute kan Pak Jamal mau di mute. Ya. Ya, seluruh aktivitas pengeluaran yang dilakukan selama proses produksi meliputi seluruh dana yang dikeluarkan untuk pembelian input atau jasa yang dipakai selama suatu proses produksi. Ya, seluruh aktivitas pengeluaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kan ada pengeluaran langsung, ada juga tidak langsung. Dalam jangka pendek, dalam jangka panjang sudah tidak ada lagi biaya tetap ya. Kalau kemarin diajarkan mungkin di jam keuangan ada biaya tetap dan biaya variabel, namun dalam jangka panjang long term ya, determinasi itu biaya itu sudah tidak dikenal lagi biaya
tetap. Semua itu diasumsikan sebagai biaya variabel. Nah, nanti kalau kalian mau level S2 boleh nanti dipelajari. Kalau S1 tidak, ya. Ya. Masih ada tetap dua variabel, dua biaya, jenis biaya. Ada fixed cost dan ada variable cost. Fixed cost itu adalah biaya yang besarnya tidak tergantung pada jumlah produk yang dihasilkan. Itu namanya biaya tetap. Saya ulangi lagi. Biaya tetap adalah biaya yang besarannya tidak tergantung pada jumlah produk yang dihasilkan. Biaya tetap atau biaya fixed cost. Sedangkan biaya variabel kebalikannya. Besarnya biaya yang dikeluarkan atau besarnya pengeluaran yang dikeluarkan itu, ya, yang dibayarkan tergantung berapa jumlah produksi yang dihasilkan. Biaya tetap apa saja? Banyak ya. Di mata kuliah sudah diajarkan juga yang pasti ya. Ya tetap banyak. Ya tenaga kerja, biaya sewa, ya asuransi dan sebagainya. Kan tidak ada hubungannya dengan produksi tuh. Ya, biaya sewa gedung, biaya sewa tanah kalau itu pertanian. Sewa tanahnya biasa per hektar, 10 juta per musim. Sekarang pertanyaannya, kalau 10 juta produksinya 5 juta, 5 ton, saya sewa sekali tanam, ternyata produksi padinya 5 ton. Kemudian saya berusaha meningkatkan produksinya dari 5 ton naik menjadi umpamanya 7,5 ton per hektar. Apakah biaya sewanya naik? Tentu tidak. Tentu tidak, ya. Nggak ada hubungannya. Mau produksinya 2 kali lipat pun tidak masalah, ya. Urusannya yang menggarap lahan. Gitu kan? Jadi teman dikatakan biaya tetap begitu. Tapi kalau tenaga kerja biasanya kalau target produksi tercapai karena produksi yang dihasilkan hasil kerja semua pihak. Nah, target produksinya setiap 1 tahun ini target penjualan umpamanya senilai umpamanya 100 miliar. Ya, ternyata melampaui batas target. Ternyata tercapai misalkan 150 miliar. Maka semua orang yang beraktivitas di dalam penjualan dan industri unit-unit lain akan mendapatkan bonus. Wajar itu. Tetapi itu bukanlah apa namanya? biaya variabel, ya. Tetap kategorinya adalah sebagai biaya tetap. Gaji berapapun perkara produksi sama meningkat, ya tetap gajinya. Mau produksinya per hari umpamanya, kalau itu bukan borongan lah ya, kalau kerjanya harian gitu, biasanya setiap hari Pak mampu memproduksi, umpamanya kalau pengalengan ikan rata-rata hitungan produktivitas per orang ternyata mampu 1000 kaleng per jam umpamanya. 1000 kaleng per jam karena tinggal tekan tombol semua. Nggak ikut mengalengkan, nggak ikut ngisi dan sebagainya, semua mesin semua sebagai operator dan menyiapkan bahan baku pengalengan ikan. Hitung produktivitasnya per hari misalkan 1000 kaleng per hari. Mau dinaikkan menjadi 1500 tidak masalah. Ya, berarti kan untung perusahaan. Ya. Jadi besarnya gaji itu sebenarnya tidak berpengaruh. Tetapi jumlah tenaga kerja akan mempengaruhi juga terhadap produksi yang akan dihasilkan. Nah, nanti secara lebih detail ya, jadi biaya variabel itu biaya yang dikeluarkan tergantung berapa produksi. Tidak mungkin mau memproduksi ikan kaleng itu yang biasanya per hari umpamanya 10.000 kaleng per hari, mau dinaikkan 20.000 per kaleng per hari, maka harus nambah dong. Nambah apa? Nambah bahan baku ikannya, nambah sausnya, ya, nambah kerja alat. 10.000 jadi 20.000 berarti kan dua kali otomatis 2 line dihidupkan. Bisa 1 line misalkan bisa menghasilkan 10.000 kaleng per hari.
Kalau pengen 2 kali, maka line yang lain hidupkan. 2 line dihidupkan, bisa. Tenaga kerjanya tambah juga. Maka produksi akan meningkat juga seiring otomatis biaya yang dikeluarkan juga harus meningkat sesuai dengan berapa volume yang akan ditingkatkan. Ya. Akan berbeda kalau itu untuk produksi on farm, ya. Di on farm beda lagi. Seperti yang kuliah 2 minggu terakhir kan tidak linear. Ada hukum kenaikan hasil yang menurun. Nanti kita kaitkan antara hubungan antara fungsi produksi dengan fungsi biaya. Ya. Yang dikatakan tadi, jangka panjang dan jangka panjang seluruh pengeluaran adalah biaya variabel. Sebab semua input itu bersifat variabel. Ya. Jangka panjang. Nah, ini kalau diturunkan rumus-rumusnya itu bisa, ya. Tapi enggak di level kalian, ya. Nanti kalau mau dikembangkan lagi, kalau belajar lebih banyak, ya, di situ, ya. Oke, ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa. Pak Jamali, mohon maaf Pak. Screen-nya Pak Jamali kok tidak jalan gitu Pak? Jalan? Sekarang jalan? Belum. Oh, saya stop lagi ya. Kita ngambil lagi ya. Jalan sekarang? Oke, sudah Pak, jalan. Oke. Sinyalnya gitu ya. Jadi antara maksud hati dengan daya dukung teknologi ternyata tidak connect. Ya begitulah ya. Inilah sisi negatifnya begitu. Tapi kita harus maklum semua ya karena keterbatasan itu. Kadang-kadang waktu ujian tinggal memutuskan lulus atau tidak, sinyalnya tidak ada. Bayangkan, kasihan juga saya bilang ya. Berapa minggu lalu saya nguji, memimpin sidang, tinggal memutuskan sinyalnya mati. Nggak bisa connect lagi. Gimana caranya? Ya sudah, pakai WA. Ya itulah teknologi ya. Ya untungnya lulus semua. Ya tidak bisa connect lagi. Salah satunya tidak bisa connect, ya sudah. Nah itu tinggal berdua dengan mahasiswanya, ya sudah. Ya. Tadi ya, oke baik kita masukkan lagi. Macam-macam biaya dalam usaha tani ini, khusus dalam pertanian ini, agak spesifik ya dalam pertanian itu. Tidak sama dengan kalau produksi genteng. Ya kalau genteng sudahlah diajarkan di mata kuliah yang lain. Ya, produksi baju mungkin silahkan aja ya. Nah, kalau usaha tani spesifik memang. Ya tetap ya, total fixed cost, TF ya, TFC biasanya singkatnya begitu ya, TFC total fixed cost, seluruh biaya yang dikeluarkan faktor-faktor produksi dalam proses produksi dalam pertanian itu, ya, apakah pajak, sewa lahan, asuransi dan sebagainya, selamatan, selamatan masuk, ya, sering kadang-kadang kok dihitung juga, iya kan itu kan mau sedekah enggak, itu kan tetap biaya operasional, biaya di luar itu biaya operasional ya, selamatan kalau ngundang undangannya habis misalkan habis 1 juta ya, kan nambah terlalu besar 1 juta kalau selamatan kalau bertani cuma 1 hektar ya gak nutut ya, kalau nanamnya 10 hektar boleh lah ya, kalau nanamnya cuma 1 hektar selamatannya habis 1 juta bangkrut ya kan ada orang-orang harus selamatan dulu, ada sih tidak banyak sebanyak itulah. Sekarang mungkin makin lama makin menurun ya, karena mungkin keyakinan orang makin lama makin berubah ya. Jadi ada pembaharuan keimanan ya, orang sudah makin tahu bahwa ini boleh atau tidak dan sebagainya ya. Sudah banyak ada perubahan lah ya. Kemudian biaya variabel. Tadi kalau di perikanan itu kan ada toh larung sesaji gitu kan. Ya, ini jangan beranggapan usaha tani bukan hanya di darat ya, termasuk perikanan juga sama.
Ikan perikanan laut itu perikanan laut tangkap, siapa yang pelihara, siapa yang memberi makan, nggak ada. Jadi bayangkan nelayan hanya dia nyiapkan kapal, jaring, bahan bakar dan seterusnya, termasuk orangnya ke laut nangkap. Ya, sama juga ya. Jadi ada keterbatasan juga kalau kapalnya 30 GT di bawah itu maka tidak bisa lebih dari 4 mil atau 12 mil maksimum. Jadi ini usaha tani jangan beranggapan hanya di darat saja, termasuk di laut, perikanan, bisa perikanan darat, perikanan laut, ya. Kak Pondo lah penelayan sakjane ya. Jadi makanya kalau kayak gitu-gitu kan dia tidak perlu ikut menetaskan, dia tidak pernah memelihara, dia tidak pernah memberi makan, hanya nangkep tok loh. Suruh bersyukur aja tidak, ya. Aneh kan? Kalau di pertanian darat sih mendingan dia beli bibit, dia beli pupuk, dia sewa dan seterusnya. Kelihatan. Ya. Itu pun belum tentu panen. Laut juga sama. Keluar biaya beli kapal 0,5 miliar, 1 miliar, tapi untuk berapa tahun gitu kan. Dia bahan bakarnya, karena mau dapat ikan atau tidak, kalau melaut, ya tetap bayar. Tetap bayar. Nggak ada istilahnya gratisan. Juragan darat itu pasti bayar. Ngirimkan misalkan 30 orang, ya, dan trip day, ya, 1 hari kerja begitu, 1 kali melaut pulang. Jadi kalau di laut itu kan hanya sekali biasanya. Jadi sekali melaut dia pulang. Beda dengan pelaut-pelaut yang yang besar ya, kapasitas besar, bisa 3 hari sekali atau 10 hari sekali baru bisa pulang. Kalau yang di sekitar sini Jawa Timuran semua kecuali daerah Tubanan itu Lamongan itu bisa sampai 3 hari. One day trip semuanya ya, apalagi Puger itu one day trip. Jadi 1 kali melaut ya, pagi berangkat, malam pulang atau pagi pulang ya. Jarang sekali sampai lebih dari itu. Kalau lebih itu dianggap hilang kadang-kadang ya, atau tersesat. Biasa begitu. Oke, makanya kalau di laut itu kadang-kadang larung sesaji, biayanya besar kan. Apalagi masih ngundang dangdutan gitu. Ya, kadang-kadang begitu toh. Yang berbanyak itu yang tahayul yang banyak ya. Melaut yang banyak tahayul. Yang hati-hati, yang punya orang tua di laut ya. Hati-hati, baik ada banyak kesirikan yang dijalankan ya. Berikutnya, biaya variabel, total variable cost. Jadi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan faktor-faktor produksi ini, ya, seiring dengan jumlah produksi yang akan dihasilkan. Tadi saya di awal sudah sampaikan. Gampang cara mengerjakannya, gampang. Kalau itu usaha tani atau perusahaan tani, maka total variable ini adalah total fixed cost, TFC, ya berapa ya tetap sih pajaknya berapa, sewanya berapa per hektar gitu kan, berapa asuransi, berapa selamatan ya dan seterusnya ya. Kemudian total variable cost tergantung kalau inputnya 1 maka PX1 kalikan X1. Berapa harga input X1 kalau itu pupuk, berapa jumlah pupuk yang digunakan. Ditambah misalkan ada obat-obatan PX2. PX2 kalikan X2-nya. Harga pupuk dikalikan dengan berapa jumlah pupuk yang digunakan. Obat-obatan plus PX3 kalikan X3 dan seterusnya. Paham ya? Ini adalah fungsi biaya. Ya. Nah, ini adalah total fixed cost ditambah total variable cost, namanya total cost atau biaya total. Jadi kalau ini tadi fixed cost, dari teorinya silahkan dibacanya. Prinsipnya begitu. Jadi kalau melihat rumus ini sudah tahu. Ya, biaya tetap, total biaya tetap ditambah total biaya variabel sama dengan total cost. Ya, dalam ilmu apapun sama. Ya, sama. Oh, itu kan di usaha tani Pak berbeda. Oh, enggak, katanya siapa? Sama. Ya, dalam jangka panjang ini tidak ada. Semua dikategorikan variable cost. Bisa. Tapi untuk level kalian tetap ya
Total cost itu adalah total fixed cost ditambah dengan variable cost. Ini yang berubah terus seiring dengan perubahan produksi yang dihasilkan. Sementara ini tetap berapapun jumlah produksi yang dihasilkan, biayanya sama. Gitu kan? Kalau listrik bagaimana? Kalau listrik untuk penerangan tidak pengaruh sih. Tapi kalau listrik untuk kerja mesin ya berubah. Biasanya kerja hanya 8 jam, kemudian naik misalkan 16 jam, otomatis penggunaan listriknya meningkat. Tetapi penerangan lampu tidak. Yang berbeda hanya berapa. Oh juga mau kerja mesin atau tidak, lampu tetap hidup. Oke, paham ya? Jadi dibedakan. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Baik, berikutnya. Jadi kalau toh ada di mata kuliah lain, ini penguatan saja. Ya. Kemudian average fixed cost. Jadi TFC dibagi Y-nya, dibagi jumlah produk yang dihasilkan. Rata-rata, average fixed cost adalah total fixed cost dibagi berapa jumlah produksi yang dihasilkan. Ya. Variable cost juga sama. Ya. Kalau variable cost, ya variable cost ini jadi dibagi Y. Ini kadang-kadang ini kan PX kalikan X. Ya. Maka per Y. Ingat kalian kemarin dalam fungsi produksi PX harga input dikalikan berapa input yang digunakan dibagi jumlah produksi yang dihasilkan. Maka selanjutnya PX sama dengan X per Y. Kemarin di dalam fungsi produksi ingat Y per X. Y per X itu adalah apa namanya? Kemarin kalau Y adalah TPP. Kalau delta Y per delta X MPP. Kalau Y per X apa kemarin? APP. APP. Makanya selanjutnya karena Y per X itu adalah APP, maka PX kalikan 1/APP. Oke, paham ya? Logikanya, kalau APP mencapai kurva maksimum atau titik ekstrim, average physical product, produk rata-rata mencapai maksimum, maka average variable cost pasti minimum. Jadi APP puncak, bawah atas, average variable cost-nya ada di bawah. Jadi berbanding terbalik. Saya ulangi lagi, berarti hubungan antara AVC dengan APP itu berbanding terbalik. Apabila APP maksimum mencapai titik maksimum, maka AVC mencapai titik minimum. Makin besar APP, maka AVC makin kecil. Saya ulangi lagi, makin besar APP, maka AVC makin kecil. Teorinya silakan dibaca nih semua, ada di situ semua. Berarti APP ini sebenarnya mengukur efisiensi penggunaan input. Inilah efisiensi sebenarnya. Ya. Ya. Ini kan 1/APP ya. PE kalikan 1/APP. Ini menunjukkan efisiensi penggunaan input. Seberapa besar kemampuan jumlah input yang dihasilkan menghasilkan output. Makin besar output yang dihasilkan dari persatuan input yang digunakan, berarti makin produktif. Kalian masih ingat? Efisiensi atau produktivitas itu adalah rasio output yang dihasilkan dibagi dengan input yang digunakan. Berarti AVC ya, AVC dia bila dikatakan di sini bila AVC menurun, nah ya,
Efisiensi penggunaan input variabel meningkat, ya, dan efisiensi mencapai titik maksimum jika AVC mencapai titik minimum. Average variable cost-nya mencapai minimum, ya, maka efisiensi akan mencapai titik maksimum. Karena pada saat ini APP mencapai titik produksi yang optimum. Atau kemarin dikatakan APP maksimum tercapai pada saat berpotongan dengan MPP di mana elastisitasnya sama dengan 1. Ingat minggu lalu? Saya ulang lagi. Pada saat APP mencapai titik maksimum di mana MPP berpotongan pada saat APP maksimum di mana elastisitas produksinya sama dengan 1. Karena elastisitas produksi itu adalah rasio MPP dibagi dengan APP. Disitulah titik puncak, ya, untuk optimum, titik produksi optimum, ya, mulai dari titik puncak APP itu sampai dengan ringnya itu sampai elastisitas produksi sama dengan 0. Itulah stage 2 atau region 2. Tolong dilihat lagi pelajaran yang lain, materi kemarin, ya. Ada kaitan erat, ya. Makanya kalian belajar kemarin harus paham betul baru masuk ke teori biaya. Salah besar kalau fungsi produksi tidak ada hubungannya dengan biaya, sangat pengaruh. Maka ini buktinya rumus ini kan ada hubungannya toh. Maka algebraic variable cost ini berbanding terbalik dengan APP. Oke, ada pertanyaan? Nanti kalau sudah contoh soal mudah. Nah, ini perlu pemahaman. Perlu pemahaman. Ini maksudnya apa? Dibaca kembali nanti, ya. Baca rumus ini sudah cukup ini menjelaskan ini semua. Logikanya kan logika saja. Berarti AVC sama dengan berbanding terbalik dengan APP. Ini menunjukkan efisiensi karena Y per X. Gitu kan? Kalau ini maksimum, maka ini paling efisien. Jadi pada saat titik produksi itu APP maksimum, ini penggunaan variable cost-nya itu mencapai titik paling kecil. Average variable cost-nya paling rendah. Itu paling efisien. Sudah ya. Selanjutnya, ada pertanyaan? Tadi ada TFC, ya, total cost sama dengan TFC ditambah TVC. Demikian pula average total cost. Produk rata-rata, bukan produk. Biaya rata-rata sama dengan biaya fixed cost rata-rata, ya, fixed cost rata, average fixed cost ditambah dengan average variable cost, ya. Average variable cost. Fixed cost dibagi dengan Y tadi, ya, hati-hati. Pembaginya Y, kalau produksi itu pembaginya adalah X, input yang digunakan. Oke. Sedangkan biaya dibagi dengan produk yang dihasilkan. Ya, pembaginya adalah Y. Kalau produksi kemarin pembaginya adalah X. Oke. Sampai di sini paham? Jadi AFC tadi sudah tak? Sudah kan? AFC sudah? AFC per Y. AVC sudah? PX per APP. Sudah? Sehingga average total cost adalah AFC ditambah dengan AVC. Berikutnya sekarang, marginal cost. Sama dengan marginal product. Delta Y per delta X kemarin toh.
Kalau MPP, DY per DX. Kalau ini adalah marginal cost, sama prinsipnya. Marginal berarti delta total cost per delta Y. Hati-hati, delta Y bukan delta X ya. Delta Y. Delta CC, delta TC itu sebenarnya yang berubah delta itu apa? TVC dong. Kalau TFC kan tidak berubah, total fixed cost kan tidak berubah. Yang delta itu hanya variabel cost-nya. Makanya kalau berbicara marginal cost, hanya memasukkan delta total variable cost-nya dibagi DY. Sehingga, ya, ingat, delta TVC itu adalah, ya, TVC adalah, apa namanya, PX kalikan, DX, PX kalikan DX, delta. Jadi kalau berubah delta itu karena bukan berubah harganya. Ini kan TVC itu kan aslinya kok hilang ya. Bentar. Nah, ini ya. Udah ya. Oke, saya perbaiki. Jadi kalau tampil ya. Ini kan sebenarnya kan PX kalikan dengan delta X. Kan gini toh. Enggak apa-apa bisa. Kok tidak tampil. Bentar ya. Masak apa ibu dek? Mimu. Perhatikan ya.
Jadi delta TC itu adalah yang berubah adalah total variable cost. Total variable cost itu adalah hasil perkalian harga dikalikan dengan ya, minta tolong di mute ya yang lain dulu ya. Abdi Majidun, tolong di mute dulu. Bisa dilanjutkan nih. Ya, tolong di mute yang lain biar kita konsentrasi melihat. Saya ulang lagi. Jadi marginal cost itu adalah hasil perkalian, hasil bagi dari TVC dengan delta Y. Delta TVC itu adalah PX kalikan delta X. Berapa perubahan X yang digunakan? Bukan berubah, bukan harganya yang berubah, tetapi berapa jumlah perubahan penggunaan input itu. Saya ulangi lagi. Yang berubah itu adalah jumlah inputnya dikalikan dengan harga input. Bukan delta PX, salah ya. Seringkali rancu nih. DTV, delta, turunan ya. Nah ini kan turunan margin total fixed cost, total variable cost sebenarnya. Toh, ya, terhadap Y. Ya, maka TVC kembali lagi rumus di awal, maka yang berubah adalah delta X-nya. Sehingga kalau dilanjutkan rumusnya, PX sama dengan harga input ini, ya, delta X-nya per delta Y. Kalian ingat MPP pada minggu lalu. MPP rumusnya DY per DX. Sehingga marginal cost sama dengan DX per DY atau dilanjutkan lagi, ingat lagi, kebalikan DX per DY kan delta Y per delta X atau marginal cost sama dengan rasio harga input per MPP atau dikalikan PX per seper MPP. Sama ya, jadi ini kan sama aja ya. Jadi ini kalau dilanjutkan kan sebenarnya ini kan sama dengan PX kalikan seper MPP. PX kali seper MPP. Jangan kali ya. Kali 1 per MPP. MPP. Oke, saya ulang lagi. Berarti marginal cost itu adalah PX per MPP. Kalau tadi average cost kan, average cost adalah PX seper
APP. Yang ini toh. Marginal cost, harga input dibagi dengan MPP. Berarti secara teoritis, secara logika, marginal cost berbanding terbalik dengan MPP. Pada saat MPP mencapai titik maksimum, maka marginal cost mencapai titik minimum. Saya ulangi lagi, pada saat MPP mencapai titik maksimum, maka marginal cost mencapai titik minimum. Di mana pada saat MPP mencapai titik maksimum minggu lalu, itulah titik inflection point. Titik balik dari increasing menjadi decreasing. Ya. Jadi di sinilah, inilah apa namanya, pada titik ini titik inflection point. Berarti makin besar MPP, marginal cost makin kecil, atau sebaliknya, makin kecil MPP, marginal cost makin besar. Nah, ini ya. Ya, ada pertanyaan sebelum masuk pada angka-angka ini? Masih belum, Pak. Ya. Kita lihat dari biaya produksi. Y, produk yang dihasilkan ini, array, suatu rangkaian produksi. Tolong nanti dicek menggunakan Excel, benar atau tidak. Ya. Kemudian, ini adalah total biaya tetap. Ini total variable cost. Total cost-nya ini tambah ini. TFC tambah ini. Jadi ini. Ini tambah ini. Dan seterusnya harus sama. 1000 tambah 1200. 2200. Gampang kan? Gampang. Yang utama adalah pemahaman aja. Mau dibolak-balik sama. Tapi kalau teorinya tidak paham, ganti sedikit bingung. Nah, ya. Total fixed cost tambah variable cost sama dengan total cost, sudah pasti. Average fixed cost sama dengan TVC dibagi Y. Average variable cost TVC, ini TFC dibagi Y, ini menjadi ini toh. Jadi ini average variable cost, fixed cost adalah 1000 dibagi 4,8. Jadi ini. Tolong dicek ya. Kalau toh keliru mungkin tidak banyak. Mudah-mudahan benar. Ada sempat cek lagi ya. Udah lama ya. Variable cost ini 75 dibagi Y. 75 dibagi Y. Ya. Jadi ini. Oke, paham? Sehingga average total cost adalah FAFC ditambah AVC sama dengan ini. Oke. Paham sampai di sini? Tolong nanti dicek di rumah. Benar enggak Pak Jamal yang hitung? Kalau tidak benar, boleh pertemuan berikutnya di cross check. Wah, ada yang salah, kita perbaiki. Tapi insya Allah benar ya. Gak apa-apa, kalau kalian nyoba kan tahu, nyoba sekarang oh maksudnya ini ya. Kan gampang tuh, nyobanya gampang. Apalagi pakai Excel, udah. Sud, itu sudah selesai. Ya. Tugas kemarin sudah dikumpulkan semua ya, Niam ya? Sudah, Pak. Sudah dikumpulkan. Nah, ya. Marginal cost. Marginal cost, ingat, delta TC per delta Y. Berarti ini toh. Bisa ini, sama aja. Tadi di awal, marginal cost coba lihat. Delta TFC toh, aslinya kan delta TC. Sebenarnya delta TC kan delta TFC ditambah delta
VC kan FC kan tidak pernah berubah. Nah kan sebenarnya marginal cost itu adalah delta TC dibagi Y. Delta TC mana? Ini dikurang ini 1075 ya. Tolong kalian catat ya, 1075 dikurangi 1000 dibagi dengan 4,8 dikurangi 0. Jadi ini. Oke, paham kan? Berarti kan sama aja dengan ini. 75, makanya 1000 dikurangi 1000. Karena di sini tidak berubah. Maka rumusnya di sini tidak pernah memasukkan rumus TVC, rumus marginal cost, masukkan TVFC, tidak ada. Langsung TVC. Kenapa? Karena yang berubah hanya variable cost. TFC tidak pernah berubah. Karena namanya fixed cost ya sepanjang waktu tetap. Maka rumusnya marginal cost itu langsung saja delta TVC ini 75 dikurangi 0 dibagi 48,8 dikurangi 0. Jadi ini. Oke, paham? Berikutnya sama. Berarti 150 dikurangi 75 dibagi 16,4 dibagi 4,8. Jadi ini. Ya, maka dia bergerak sebagai suatu fungsi, ya. AFC ini makin lama rata-rata terus menurun gitu toh. Rata-rata tetap karena kenapa makin menurun? Iya sih, coba kita lihat menurun sekali, tidak pernah naik. Tidak pernah naik. Ya. Kecil sekali karena ini jumlah yang dibagi tetap, sementara ininya makin besar. Average variable cost rata-rata ya, walaupun ini tetap menurun, walaupun sebenarnya ini makin meningkat. Variable cost kan meningkat seiring kenaikan produksi yang dihasilkan. AVC ya memang menurun, tetapi di sini dibagi rata-rata, dibagi Y otomatis. Tetapi ini kecenderungannya ini kan coba kita lihat. Turun toh. Turun, naik lagi toh. Ini terendah. Naik lagi toh. Kalau efek fixed cost tidak akan pernah naik. Makin lama makin kecil karena di sini tetap. Sementara pembaginya adalah makin besar. Otomatis di sini makin kecil dan tidak akan tambah besar. Kalau efek fixed cost, variable cost masih. Walaupun ini menurun, tapi saat pada titik tertentu paling rendah ini AVC paling rendah pada saat dicapai ATP mencapai titik maksimum. Ada yang lagi? Di sini terendah kan ini toh. Berarti di sini adalah mencapai APP mencapai titik maksimum. Ya. Demikian pula, jadi setelah mencapai maksimum, dia ini paling efisien tuh. APP mencapai titik maksimum, jadi AVC sama dengan harga input dikalikan seper APP. APP maksimum, maka AVC-nya pasti minimum, terendah. Sementara APP tertinggi. Makin besar APP, ininya makin kecil, dan seterusnya. Berarti kurva AVC itu ya kebalikannya kurva AVC, kebalikan kurva APP. Kalau APP ya besar ke atas cembung terhadap sumbu X, kalau AVC cembung ke bawah ya, cembung ke bawah. Kebalikannya, gitu kan? Sekarang ATC juga sama toh. Ya, average total cost-nya adalah ya ATC dibagi dengan ini dibagi dengan Y toh, sama tinggal bagi aja toh. Atau boleh ini kalian menghitung ini 1075 dibagi Y boleh.
1150 dibagi 16,4 boleh, atau ini, karena ingat tadi ATT itu adalah jumlah AFC ditambah dengan AVC. Ya toh? Ini tambah ini sama dengan harus. Kalau tidak sama, salah. Salah ngitung. Dah. Cek salah satunya 9,36 tambah 4. Wah, ya. Ya toh? Dan seterusnya ya. Mohon kalau ada perubahan, ada kesalahan tolong diperbaiki sendirilah ya. Tapi maksudnya itu. Insya Allah benar tapi ya. Oke, paham ya. Sekarang kolom terakhir, marginal cost itu kebalikannya dari MPP. Pada saat MPP mencapai titik maksimum, maka marginal cost mencapai titik minimum. Mana yang terendah ini? 2,76 ya. 2,72. Ya. 2,72. Kalau tadi average itu ada 3,61 ya 3,57. Pasti kedudukan AVC itu pasti ya. Coba kita lihat. Coba kan amati. AVC dengan MPC pada ini dicapai terendah pada saat ini, gitu. Pada saat 210 tuh. Tingkat produksi 210. Ya. Sementara marginal cost tercapai terendah pada saat 2,72. Ini 134. Pasti kedudukan titik minimum marginal cost pasti lebih dulu dibandingkan dengan AVC. Pasti. Karena kurva produksi itu kedudukan MPP mencapai titik maksimum, dicapai titik maksimum, M marginal cost dulu dibandingkan dengan APP. Saya ulangi lagi. Ya, ciri-cirinya kalau sudah tahu ilmunya itu bisa, oh iya ya. Ini terendahnya kelihatan di sini. Maka AVC pasti setelah itu. Kalau ini 2,72 ini pada 13460, maka AVC pasti setelah itu. Tidak mungkin sebelum ini, tidak mungkin, tidak ada. Secara logika tidak mungkin ada marginal cost itu dicapai sesudah AVC, tidak mungkin. Karena dalam kurva produksi marginal cost itu tercapai maksimum sebelum APP. Oke, paham ya? Nah, bisa dibayangkan gambarnya ya. Kalau digambarkan grafis demikian. Gambarnya tidak cantik, tapi logikanya dari tabel itu dimasukkan pakai Excel begitu ya. Ya. Tabel tertinggi, graf tertinggi itu adalah average total cost. Jumlah AFC ini ditambah dengan average variable jadilah ini. Kemudian marginal cost pasti berpotongan dengan average total cost pada saat total cost itu mencapai titik minimum. Saya ulang lagi. Ya. Marginal cost akan berpotongan dengan average total cost pada titik minimum. Average titik minimum mana? ATC minimum mana nih? 8,23. Ini toh? Ya. Jadi di sini ada titik potong dengan ini nanti, ya. Jadi pada saat ini dia berpotongan 8,3. Ada di sekitar pergeseran karena di sini ada 0 toh. Ada 0 di sini. Ya, ada pergeseran di sini. Ya. Saya ulangi lagi. Marginal cost itu akan berpotongan dengan average total cost pada saat titik minimum. Karena average total cost minimum pada saat itu MPP sama dengan titik maksimum atau MPP sama dengan 0. Oke ya. Oke, ada pertanyaan? Bisa dibayangkan? Jadi tadi average variable cost, ya, average variable cost, ya, ini adalah marginal cost, ya.
dia akan mencapai titik minimum tadi, marginal cost-nya titik minimumnya adalah pada 2,72. Ya, 2, sorry, output-nya 2, pada saat ini. Ini rupiah ya. Satuannya rupiah, ini adalah Y-nya, jumlah produk, hati-hati. Kalau menggambarkan di kurva produksi kan sumbu X-nya itu adalah jumlah input, sumbu Y-nya adalah produksi, sementara kalau biaya, hati-hati, yang sebelah sini adalah rupiah. Yang sebelah X-nya adalah jumlah produksi. Ya. Jadi marginal cost dicapai pada saat 132 ada di sini. 134,4. Jadi ini pada titik inilah marginal cost titik minimum. Ya. Kemudian average variable cost-nya, average variable cost ini berpotongan dengan marginal cost ini berpotongan. Ya. Pada saat ini udah 10, ya. Ini kan dia minimum. Ya. Dia berpotongan. Pada saat AVC minimum, marginal cost berpotongan. Oke. Jadi ini teori demikian, ya. Dan kalau implementasikan harus demikian, kalau tidak salah, tidak mungkin. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan. Masih belum, Pak. Jadi kurva biaya ini berbanding terbalik dengan kurva produksi. Jadi kalau digambarkan, digabungkan kurva produksi dan kemarin dengan kurva biaya, ada hubungan. Jadi kalau produksi itu ke atas, kalau biaya itu ke cekung ke bawah. Ya, kalau tarik garis itu ada urutannya. Pada saat MPP mencapai titik maksimum, MPP maksimum, marginal cost minimum. Pada saat APP mencapai maksimum, average variable cost mencapai titik minimum. Pada saat MPP 0, maka marginal cost itu sudah marginal cost-nya itu berpotongan dengan average total cost-nya. Oke. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Konsep-konsep di dalam efisiensi ekonomi dan bagaimana cara meningkatkan produksi optimum. Jadi efisiensi itu berhubungan, ya, sekarang jam berapa? Belum jam 4. Menggambarkan tentang kombinasi penggunaan input itu bagaimana memaksimumkan tujuan. Kalau kita tujuannya karena ini ekonomi, tujuannya keuntungan pasti. Ya. Bagaimana keuntungan yang maksimum? Produksinya optimum, ya. Penggunaan biaya itu seefisien mungkin. Ya. Itu yang harus dicapai. Kalau itu tidak, makanya kalau berbicara efisiensi, maka kita harus tahu betul bagaimana hubungan fisik. Hubungan fisik ini, iya, bagaimana hubungan? Iya, bagaimana hubungan pupuk dengan produksi? Jelas. Kalau ada hubungannya, ngapain dibahas gitu? Bagaimana hubungan obat-obatan terhadap keberhasilan dalam produksi, pertama serangan hama penyakit? Tidak mungkin dong petani akan menggunakan pestisida, herbisida, fungisida dan lain-lain, ya, kalau tidak ada serangan hama penyakit. Makanya dalam PHT, pengendalian hama terpadu itu biasanya sudah tahu berapa pada tingkatan serangan yang bagaimana dia bisa boleh menyemprot. Kalau tidak, kalau serangannya baru sedikit disemprot, rugi petani. Jangan-jangan setelah itu kebal, disemprot lagi, tidak mati-mati. Karena salah dalam aplikasi obat-obatan. Dan itu yang umum dilakukan petani. Dikandani petani, angel pisan. Ya. Susah, Pak, jangan pakai begitu, itu tidak efisien. Pasti kalau diberitahu, untuk ngandani aku wis ngerti. Nah, susah.
Apalagi anaknya ngandani bapak, Pak, jane jarene teori ini ngene. Ah, teoris, aku serup. Angel, ya, segitu-gitu angel sudah. Karena sudah minded. Pernahkah diukur petani penggunaan buat bank? Nggak usah, uang aja. Pak Jamali pernah coba juga dan sering coba-coba juga sih. Karena saya coba kan ada jenis pestisida, ada yang jenis kontak, kan pestisida ada dua macam. Pesticide yang kontak, ada yang sistemik. Kalau kontak itu berhubungan langsung, jadi kalau ada hama, hamanya saja nih semprot. Kalau sistemik, larutannya masuk ke jaringan. Oh, kalau jaringan, kalau salah dosis, apa yang terjadi? Tanamannya kering. Tapi kalau sistem kontak, hanya hamanya saja. Kalau dosisnya kurang, ya hamanya ada mati. Kalau lebih baru kalau pas mati. Itulah dibutuhkan ilmu di dalam penggunaannya. Apa maksudnya itu? Maka kita harus tahu, oh pestisida itu ada dua, ada sistem kontak, ada sistem sistemik. Kalau kontak itu kontak langsung dengan siapa yang menyebabkan hama penyakit. Kalau sistemik itu dia masuk ke jaringan. Jadi pestisidanya masuk ke melalui akar lah, melalui daun, menyerap dulu, baru nanti jadi hama tidak mau makan daun, tidak mau makan akar dan sebagainya. Ya, jadi mungkin hamanya itu kok daunnya pahit, mungkin begitu ya. Ya dibikin begitu, itu namanya sistemik. Ya, pestisida sistemik. Ini nggak bisa, nggak mau. Biasanya juga bisa misalkan busuk akar. Kita masukkan dengan cara sistemik dengan menggunakan furadan misalkan. Ya, bisa fungisida, bisa bakterisida, karena kalau itu serangan bakteri, ya bakterisida. Kalau tergantung jenis penyakitnya, kalau itu karena jamur, kita menggunakan fungisida. Kalau binatang pengerat lainnya, rodensia. Kalau menggunakan gulma, apa namanya? Kalau gulma itu rodensia, bukan rodensia. Lupa saya. Istilahnya ya gulma ya. Jadi macam-macam gitu kan. Baik. Nah, kita orang ekonomi mau tidak mau kita bagaimana mengoptimalkan sumber daya itu seefisien mungkin. Ya, kita bicarain di situ, tidak kemana-mana. Secara teknis itu apa sih bakterisida dan sebagainya. Nah, itu orang teknik, orang budidaya. Tapi kita orang manajemen harus ngerti juga. Kenapa disebut sistemik? Oh, sistemik yang bisa menjelaskan adalah teman-teman budidaya. Tapi kita tahu juga paham, oh fungisida itu adalah gini. Ya, cara kerja gini, ngerti. Tetapi orang yang lebih detail bagaimana sistem itu bekerja, masuk ke sel, ke plasma dan sebagainya. Itu teman-teman produksi yang bisa menjelaskan. Maksudnya ya. Oke. Ada untuk mencapai efisiensi ekonomi ditentukan dua syarat. Yang pertama, necessary condition, syarat keharusan yang harus dipenuhi oleh suatu proses produksi. Yang pertama, tidaklah mungkin memproduksi satu produk dengan jumlah yang sama dengan input yang lebih kecil. Nah, itu sudah logis, kan? Tidak mungkin kita memproduksi dengan jumlah yang sama menggunakan input yang lebih kecil. Kok enak? Makanya kalian jangan percaya ingin biaya serendah-rendahnya, produksi setinggi-tingginya. Kau no ceritanya ngono, kau no. Ayo produksi apa sudah yang bisa itu? Nggak ada. Kecuali nyolong atau korup. Ya. Produksinya sama sih, cuma nilainya lain, kualitasnya lain. Ya ambruk lah. Bangunan SD ambruk, jembatan ambruk, terus diresmikan udah ambruk. Ya tadi, biayanya lebih rendah, Pak. Kami mampu meningkatkan efisiensi. Tapi setelah itu ambruk. Belum serah terima, ambruk. Banyak terjadi, ya. Ya, apalagi kena gempa habis gitu ya. Itulah ya. Jadi tidaklah mungkin. Jadi kalau misalkan saya mau memproduksi jembatan senilai 1 miliar, kualitasnya udah misalkan grade pekerjaan A. Oke Pak, saya bisa menggunakan 500 juta aja Pak. Tapi ternyata kualitasnya tidak mungkin dengan kualitas sama dengan nilai yang lebih murah. Begitulah intinya. Ya, dalam pertanyaan juga sama. Ya, mau meningkatkan produksi, ya atau dengan produksi yang sama, misalkan produksi padi biasanya 6 ton per hektar, menggunakan pupuk misalkan 3 kintal misalkan.
Dong efisiensi dong. Kita kurangi pupuknya dari 3 kintal menjadi 2 kintal. Saya yakin produksinya 6 kintal. Enggak mungkin. Jadi, kenapa produksi jadi 4 kintal? Wajar saja karena pupuknya dikurangi dari 3 kintal menjadi 2 kintal. Kenapa? Iya. Kok bunganya bagus ya? Iya, tapi kopong. Bunganya kosong. Ya, enggak jadi. Yang ada hanya gabah kosong. Jadi enggak berisi santan di situ. Padinya kosong. Ya, karena memang pupuk itu kan sarinya di situ. Nutrisinya enggak cukup. Oke, itu maksudnya itu ya. Yang kedua, tidaklah mungkin memproduksi produksi yang lebih besar dengan menggunakan input yang sama banyak. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin memproduksi produksi lebih banyak tapi menggunakan input yang sama banyak. Enggak mungkin. Nah, ini syarat keharusan ini harus dipenuhi. Ini logika semua. Maka dikatakan di sini, dalam analisis fungsi produksi, syarat yang dipenuhi ada di daerah 2, yaitu daerah elastistas 1 sampai dengan 0. Syarat keharusan ini hanya berlaku untuk hubungan fisik yang berlaku umum, sebab dapat dipakai dalam setiap sistem ekonomi. Tidak pernah seorang petani yang sudah tahu apabila menambah input lagi yang akan menurunkan produksi. Mustahil dilakukan karena akan menyebabkan kerugian. Nah, jadi kalau sudah tahu misalkan 1 hektar itu dibutuhkan hanya 3 kintal pupuk NPK misalkan, tahu. Jadi hubungan fisik itu menunjukkan kalau ditingkatkan bisa, kalau dinaikkan 2 kali lipat dari 6 kintal bisa, cuma mati semua. Ya podo ae. Ya, bukan keuntungan yang diraih. Ya, tapi berhubungan dengan hubungan fisik itu, karena tidak mungkin pupuk itu mau meningkatkan produksi dengan meningkatkan jumlah produksi jumlah pupuk ya 2 kali lipat dengan harapan produksi 2 kali lipat, tidak bisa karena ada kemampuan daya serap, daya adaptasi terhadap lingkungan. Ya kalau pupuknya 2 kali lipat terjadi plasmolisis kering karena plasma selnya keluar dari sel. Kalau plasmanya keluar dari sel, maka otomatis kering, mati tanamannya. Maka tidak jarang bagi para penggemar tanaman-tanaman baru, pendatang baru, tanaman dalam pandemik itu kan kadang naruh pupuk langsung aja tancap sebelahnya batang ya mati, karena tidak tahu ilmunya, gitu kan? Itulah. Kalian kan mungkin dapat ya, ada budidaya dapat sedikit-sedikit ya, dapat ya, Niam dapat ya, jurusan ini dapat nggak Ya, budidaya? dasar tapi Pak, dasar banget. Tempat ya, tapi prinsip dasar itu yang harus dipegang. Prinsip dasar. Sama dengan ini, prinsip dasar. Nah, mungkin Pak Yubi akan mengajarkan. Pak Yubi ngajar ya? Pak Yubi paling ya. Oh, ngajarkan pupuknya 2 kali lipat. Kalau Pak Yubi ngajarkan itu tak protes mas saya. Ya, nggak mungkin. Pak Yubi itu orang advance. Ya. Senior tapi ya Pak Yubi yang ngajarkan yang paling ya. Pak Yubi itu. Kalau budidaya biasanya Pak Yubi. Ya, kalau perikanan Bu Ida kalau salah. Kalau Bu Ida memang budidaya perikanan ya. Kalau Pak Jamali manajemen pengelolaan sistem ya di pesisir ya. Jadi tidak ikan, tidak semua sumber daya yang ada di pesisir, di pengelolaannya. Manajemen sumber daya pesisir dan kelautan ya. Di Pak Jamali di S3-nya khusus itu. Spesifik pengelolaan sumber daya. Pengelolaan sumber daya pesisir dan kelautan. Jadi ilmu soseknya perikanan ya di S3-nya begitu. Kalau Bu Indah itu di budidaya. Bu siapa lagi ya? Bu siapa itu? Ada yang perikanan juga ya. Baik. Jadi hati-hati ini kata-kata ini, tidak pernah seorang petani yang sudah tahu apabila menambah input lagi maka akan menurunkan produksi, bahkan mati. Rugi ya. Jadi bahasa ini akan mustahil itu dilakukan karena tidak akan menyebabkan kerugian, malah tanamannya mati, bukan bertambah, rugi. Oke, itu syarat necessary condition. Yang kedua, choice indicator. Ya. Jadi membantu petani dalam menentukan penggunaan input sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, misalkan maksimisasi profit,
Jadi ini berhubungan dengan produktivitas. Maximis profit itu, jadi maximis profit ini yang syarat kecukupan, indikator pilihan. Jadi mau meningkatkan produktivitasnya, misalkan ditingkatkan intensitas penggunaan pupuk, pupuknya yang berkualitas, pupuknya yang berimbang, yang biasanya menggunakan pupuknya hanya urea saja, digunakan PSP, SP36, pakai KCL, dan sebagainya, pakai ZA. Ini pun namanya pupuk majemuk, bukan pupuk tunggal. Pupuk tunggal itu urea saja, ya, atau urea, ya urea kan sering kali kalau petani hanya urea tok itu pupuk tunggal, SP36 itu tunggal, KCL juga sama. Kalau majemuk itu sudah gabungan tiga-tiganya. Ada perimbangan 121 atau 122 gitu ya. Urutannya begitu. Ya, atau 111 ya. Tapi paling bagus 121. Biasa begitu. Makanya pupuk diberikan kan di awal tanam, sebelum tanam, setelah tanam, nanti sudah dapat sebulan tanam dan seterusnya tergantung jenis tanamannya. Ya. Kenapa kalau tanaman setelah panen harus dipupuk? Iya, misalkan tanaman mangga setelah panen dipupuk dong. Kenapa? Untuk pemulihan, ya pemulihan vegetatif dan generatifnya. Kalau tidak, terlambat tahun depan produksinya datanya. Karena setahun sekali ya tanamnya. Jadi kalau mangga setahun sekali. Kalau kelapa setiap saat sih, tidak ada musim kelapa, ya, bukan tanaman musiman. Maksimis profit kapan akan dicapai? Ya, jadi apabila petani membeli input dan menjual output di pasar persaingan sempurna, iya, jelas ya. Jadi input dan outputnya ada di persaingan sempurna, tidak ada saling gencet atau saling menutupi peluang akses input atau menjual outputnya. Yang kedua, petani ingin memaksimalkan profit. Ada keinginan memang. Yang ketiga, hubungan antara input dan output telah diketahui sebelumnya dengan pasti. Ya, jadi kalau tidak tahu ya jangan. Ya, misalkan, oh sejauh mana hubungan antara pupuk dengan produksi padi? Oh jelas ada tahu hubungannya. Yang udah saya ingin pengetahuan penggunaan HP terhadap produktivitas padi. Nggak ada hubungan secara langsung ya. Keberhasilan pemasaran iya, tapi produktivitas padi tidak ada. Sekarang kita kembangkan smart green atau mungkin smart agriculture misalkan. Jadi padahal di situ hanya penerapan IT hanya untuk misalkan akses pemasaran saja, tidak sampai hubungan fisik antara input dan output. Ya. Kita bangun smart green atau smart agriculture. Ya, itu hanya pemasaran, tidak bisa di budidaya bisa. Misalkan digitalisasi di dalam penyemprotan hama dalam injek air ya. Kalau itu tanamannya dalam greenhouse. Tapi kalau lahan terbuka bisanya hanya paling injek irigasi. Bisa, ya. Tapi itu butuh teknologi yang mahal sekali. Kalau di kita itu masih skala kecil. Ya. Kita sebenarnya punya angan-angan itu. Lagi-lagi kendala bukan kendala teknologi. Teknologi sekarang sudah bukan barang baru, ya. Teknologi sekarang ada semua. Bahkan kalau saya ke orang bisnis tuh ngapain mikir-mikir merancang, nggak usah. Beli aja yang sudah jadi, sudah ada semua. Bahkan lebih canggih, lebih murah, lebih canggih daripada si ngerancang, si ruwet, ujung-ujungnya nggak terpakai. Mendingan sudah jadi, ya selesai. Karena toh ada unit-unit atau orang-orang yang sudah paham di situ. Kita orang manajemen cari yang praktis saja. Yang sudah ada. Kalau ada di pasar kita beli saja, nggak usah ngerancang. Oke. Jadi hubungan antara input output ini harus diketahui terlebih dahulu. Maka akan tercapai itu maksimum profit. Suatu jumlah optimum input variable ada suatu jumlah yang maksimalkan profit ya dalam jangka pendek. Karena peningkatan produksi maksimum profit hanya mungkin terjadi dengan mengubah teknologi atau introduksi teknologi baru. Ya. Jadi maksimum keuntungan itu adanya efisiensi penggunaan input. Dan tentunya ada harga yang bersaing. Karena di sini ada persaingan sempurna. Saya efisien pada penggunaan input, tapi pasarnya ya gak iso.
Dia pintar budidaya ternak ayam, memberikan pakan, tata laksana ternak gitu ya. Kemudian obat-obatan, semualah bagus lah, medisinya juga ya bagus gitu ya. Sayang pasarnya nggak abnormal. Abnormal kenapa? Karena sudah ada jejaring perusahaan besar. Ini kan yang bermain, kenapa kadang-kadang ayam tuh jatuh harganya luar biasa, nggak berharga gitu kan. Telur ayam kadang-kadang harganya mahal sekali. Itulah permainan perusahaan besar. Jadi orang kecil, pedagang kecil atau peternak kecil nggak bisa, peternak besar juga nggak bisa. Karena konglomerat yang bermain di dalamnya sudah menguasai pada semua lini. Jadi persekongkolan itu sudah menjadi kartel. Kartel ya, namanya kartel. Dia sudah menguasai pada semua lini, mulai dari hulu sampai hilir. Mulai dari pengadaan DOC-nya, pakannya, obatnya, sampai pemasarannya, sehingga dia dalam bentuk plasma biasanya, dalam bentuk peternakan plasma itu, siapa peternak, siapa yang mensuplai bahan baku, DOC, pakan, obat-obatan, nanti siapa yang mau beli. Suatu sistem tuh. Ya, dan biasanya sudah terkait dengan kontrak. Dan biasanya peternak tidak berdaya. Harga mau jatuh dan sebagainya, tidak urusan. Gitu ya. Ya, itulah pertama produksi telur ya, telur ayam itu luar biasa. Ya. Kadang untung, kalau ya lagi ada apa harga jatuh ya terjun bebas. Ya, ditaruh di kandang, nambah biaya operasional, dijual harganya murah, bangkrut. Tapi tambah hari kerugiannya makin tinggi. Nah, lagi-lagi gambling lah, oh siapa tahu sehari 2 hari naik. Ternyata makin jatuh, tambah rugi. Ayam enggak, dong. Sekarang ayam telur turun dong, enggak usah makan hari ini ayamnya ya mati. Gitulah maksudnya begitulah ya. Beda dengan tanaman. Tanaman juga sama sebenarnya sih. Cuman bisa tertunda sehari 2 hari masih mendingan. Ya. Tapi ya sudah waktunya panen enggak dipanen ya habis. Kalau semangka waktunya panen enggak dipanen, habis ya. Pecah, ya, cracking habis ya. Kalau cracking bisa habis semua, tidak panen mah. Nah, bagaimana kita menghitung profit? P atau net return atau net value. P sama dengan total revenue sama dengan dikurangi dengan total cost. Ya, ini sebenarnya ini sebenarnya total revenue, total revenue dikurangi total cost sama dengan, gitu kan? Total revenue kan total value product, total revenue, total value product sama istilah begitu ya. Ya, total nilai produk begitu ya. Atau berapa nilai jual ya. Nah, tukang jual kacang gitu toh. Ya. Piro bondone, Mbok? 1.000. Ngedole piro? 150. Untung piro? 50. Nggak pakai rumus tuh. Gitu? Bondone piro? Bondo kan ini total cost toh. Ngedole piro? 150. Untung piro? 150 kurangi 100. Berarti 50. Untungnya 50.000. Nah, coba tanyakan yang dodolan kacang, makanan kecil di kampus tuh. Nggak pakai rumus. Kalian gimana cari keuntungan? Apa rumusnya gimana? Lupa. Nggak usah pakai rumus lah, ya. Orang jual kacangnya sudah tahu. Ya, cuma kalian kan ada ilmunya. Mana itu total revenue? Mana itu total cost? Total revenue adalah harga produknya dikalikan dengan jumlah produk yang dihasilkan, dikurangi harga input dikalikan dengan jumlah input yang digunakan. Lagi-lagi suatu fungsi akan mencapai titik maksimum apabila turunan pertama sama dengan 0. Maka ini kalau fungsi diturunkan bisa. Ya, coba kita lihat. Ini kan mencapai titik optimum. Turunan ini ya diturunkan. Ya, daya per dek. Maka kita tahu karena
Berapa titik optimumnya? Titik optimum itu menunjukkan nanti akan keuntungan yang maksimum. Ya, saya ulangi lagi. Penggunaan input yang optimum. Penggunaan input yang paling efisien menghasilkan produksi yang optimum. Ya, maka titik itulah keuntungan yang maksimum. Maka turunan pertama dari ya profit ini mencapai titik maksimum sama dengan 0. Ya, ini apa artinya fungsi profit ini akan mencapai maksimum apabila turunan pertama sama dengan 0. Udah itu teori. Dah sampai dimanapun dia sama. Ya, sampai sini paham? Paham, Pak. Ya, maka diturunkan ya, delta profit per dx, delta PY kalikan Y per dx, delta PY kalikan X. Yang delta itu yang mana? Ini toh. DY kan? Ini juga yang delta adalah X, bukan harganya yang berubah, tapi jumlah input yang digunakan. Ini juga sama, jumlah produk yang dihasilkan yang berubah. Sehingga dilanjutkan, PY sama CPY kalikan DY per DX min PX, DX per DX. Ini kan satu, sudah selesai. Maka delta profit per DX sama dengan PY. Ingat kalian di awal pertemuan kemarin, DY per DX adalah MPP. MPP. Berarti MPP dikalikan PY dikurangi harga input. Sehingga kalau dilanjutkan, demikian, PY MPP sama dengan PX, ya. Lagi-lagi berarti MPP kalikan harga, saya ulangi lagi, MPP dikalikan harga outputnya sama dengan nilai produk marginal atau VMP. Nah, boleh kadang buku itu ada yang menuliskan ini sama dengan atau VMP nih ya. Sama dengan VMP. Value marginal product. Aduh salah. Value marginal product. Ya. Jangan diginikan, gini aja. Oh, sama sih, tidak masalah. Ini sebenarnya MPP dikalikan harga, saya ulang lagi, MPP dikalikan dengan harga itu adalah nilai produk marginal sama dengan PX. Jadi kalau kapan titik optimum? Nah, dicapai pada NPM sama dengan harga input. Ya, atau boleh dilanjutkan, ya. Oh, ini banyak sebenarnya. Kalau di sini kalau dilanjutkan ini ya MPP sama dengan PX per PY. Nah, ya. Atau kalau yang di sini kalau dilanjutkan lagi
Ya. Ini kan sama sih, MPP toh, DY per DX toh. Ini ya, ini toh. Update. Oke. Aduh, kurang ke bawah ya. Tolong kalian update lagi filenya, tidak, karena tidak ada di file itu. Berarti titik optimum dicapai pada saat MPP sama dengan rasio harga input per harga output. Ini kan dari ini toh. Saya ulangi lagi. Metode penentuan titik optimum ini akan dicapai pada saat MPP sama dengan harga input dibagi dengan harga output. Ini kata kunci. Atau nilai produk marginal atau value marginal produknya sama dengan, kok bisa begitu Pak? Iya, karena PY ini kalikan ini adalah ini. PY, kan ini toh, PY kalau MPP ini sebenarnya nilai produk marginal. Kalau nilai berarti kan sudah dikalikan dengan harga. Ini kan MPP kan Y toh. Marginal physical product berarti kan Y. Ya. Kalikan PY. Ya, MPP kalikan ini berarti nilai produk marginal saya kalikan PY sama dengan PE. Berarti optimum itu akan dicapai apabila tahu saja harga input dibagi dengan harga output, itulah titik optimum. Ya, harga inputnya berapa? Harga outputnya berapa? Udah, persatuannya gitu ya. Udah selesai. Itulah MPP-nya. Disitulah titik optimumnya. Nah, ya. Makanya kalau tahu dalam kurva MPP kemarin, oh ya optimum kan dimulai setelah MPP berpotongan dengan pada saat APP mencapai titik maksimum. Di situ ada harga input per harga input dengan harga output. Oke, sementara itu tolong dipahami, karena itu ya yang apa namanya pemahaman ya. Jadi dasar-dasar mulai dua minggu yang lalu, ini ada kaitan sangat erat ya dengan hari ini. Ya, sebenarnya kurva itu kalau dihubungkan antara kurva produksi dengan kurva biaya itu bisa jadi satu garisnya sama. Saya yang tidak ada tampilkan, mungkin dalam pertemuan berikutnya saya coba nanti saya tampilkan ya, saya carikan contoh yang selalu berhubungan satu dengan yang lain. Ya, oke. Sementara itu ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup? Cukup Pak, cukup. Ya, tolong kalian pelajari. Ujian besok tidak jauh dari ini. Ya, ya pasti logika semua. Rumus-rumus ini tidak jauh lah. Ya, ya kalau rumus sudah dipahami, tidak usah ngapalkan rumus, logika sudah clear. Ini kan logika semua ya, logika semua ya. Oh, kalau sudah tahu prinsipnya, sudah dibolak-balik. Oke, sementara itu kita akhiri pertemuan kali ini. Mudah-mudahan saya bisa merekod ini ya, rekodnya jalan mana. Kalau rekodnya ada, saya lupa tadi tidak saya tekan lagi, nanti saya share hasil rekodnya saya ke YouTube dulu, baru saya share ke e-learning. Mudah-mudahan bisa, karena ini besar sekali biasanya kalau 2 jam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akhiri ya. Iya, Bapak.